Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang listrik arus searah. Ya, arus listrik searah yaitu arus elektron yang mengalir dari kutub negatif ke kutub positif ya. Arus listrik mengalir pada konduktor atau media yang mudah dialiri oleh arus listrik. Untuk arus listrik adalah jumlah muatan yang mengalir melalui penampang suatu kawat penghantar per satuan waktu. Jadi kalau kalian bicara tentang arus listrik, maka kalian perlu membayangkan air ya. Jadi anggaplah bahwa muatan ini, Q ini adalah air ya. Air yang mengalir gitu. Nah, derasnya air yang mengalir ini disebut dengan arus gitu ya. Arus air. Tapi kalau di sini berarti arus muatan atau arus listrik gitu ya. Jadi derasnya muatan yang mengalir ini disebut sebagai arus listrik. Rumusnya adalah I sama dengan Q per I T ya. I sama dengan Q per T. Dengan I kuat arus listrik, satuan SI nya ampere, Q muatan listrik, satuan SI nya kolom, dan T waktu, satuan SI nya sekon. Contoh soal, muatan listrik 12 kali 10 pangkat min 3 kolom mengalir melalui suatu penghantar selama 1 menit. Besarnya kuat arus yang mengalir melalui penghantar tersebut adalah, ya, diketahui Q-nya 12 kali 10 pangkat min 3 kolom, T-nya 1 menit ya, atau 60 detik. Ditanya arusnya ya, arus listriknya. Maka I sama dengan Q per T sama dengan 12 kali 10 pangkat min 3 per 60. Nah, nanti kan 12 dibagi 6 kan 2 ya. Nah, 2 ini kan masih ada nolnya ya, atau 10 ya. Jadi 2 dibagi 10, 0,2 ya. Jadi 0,2 kali 10 pangkat min 3 ampere. Atau 0,2 mili ampere gitu ya. Oke, untuk hukum Ohm berbunyi tegangan V pada ujung-ujung sebuah komponen listrik adalah sebanding dengan kuat arus listrik E yang melalui komponen itu asalkan suhu komponen dijaga tetap ya. Hukum Ohm berbunyi V sama dengan I kali R atau I sama dengan V per R atau R sama dengan V per I. Nah, ini V-nya nih, sumber tegangannya ya. Ini kalau di baterai ini ada tulisannya nih, berapa volt gitu. Ini kalau dia berupa resistor nanti ada tulisannya tuh di resistor berapa ohm gitu ya. Nanti arus yang mengalir tinggal V dibagi R kayak gitu. Dengan V adalah tegangan sumber, satuannya volt ya. Kemudian R adalah hambatan, satuannya ohm, dan I adalah arus, satuan SI-nya ampere. Contoh soal, untuk mengetahui nilai hambatan RAB di sini ya. Ini kawat nih. Kawat punya hambatan ya. Digunakan dengan penunjukan voltmeter dan ampermeter. Nah, ini voltmeter ya. Dia dipasang secara paralel dengan kondisi seperti ini ya. Jadi apabila yang diukur titik AB berarti nanti ujung yang satu di sini, ujung yang satu di sini ya, atau dipasang paralel. Sedangkan untuk ampermeter dia dipasang seri gitu ya. Dia dipasang seri. Gitu. Ini. Gitu. Nilai hambatan kawat RAB adalah, oke, kita hitung masing-masing ya. Kita akan hitung dulu yang V-nya ya. V-nya ini kan 10 ya. Berarti ini 5. Nanti untuk membagi 10 ya. Jadi 10 dibagi 5 kali skalanya ya. Sekali lagi 10 dibagi 5 maksimal ini ya, skalanya ya. Dibagi skala yang ditunjuk oleh jarumnya gitu ya. Jadi 10 per 5 kali 4 gitu. 10 bagi 5 2, 2 kali 4 8 volt. Begitu juga untuk yang arus ya, 10 per 5 kali 2 gitu. Nanti 10 bagi 5 2, 2 kali 2 4 ampere gitu. Yang ditanya R, karena V sama dengan I kali R, maka R sama dengan V per I. Jadinya 8 dibagi 4 ya. 8 bagi 4 ketemulah 2 ohm.
Kemudian hambatan listrik penghantar. Jika panjang kawat dilambangkan dengan L, hambatan jenis ρ dan luas penampang A, secara matematis besar hambatan kawat dapat ditulis. Jadi R sama dengan ρ L per A. Gitu ya. Dimana R adalah hambatannya ya, hambatannya. Kemudian ρ ini hambat jenis ya, hambat jenisnya. Ini tergantung bahannya. Kalau perak, tembaga, aluminium, itu hambatan jenisnya beda-beda ya. Gitu. Kemudian L-nya. Kalau L-nya panjang atau besar, ini ya, L-nya meter satuannya, maka hambatannya semakin besar. Gitu. Maka arusnya susah masuk. Jadi kalau kalian punya ces-cesan, sebaiknya kawatnya jangan terlalu panjang ya, karena dia akan menghambat arus masuk atau lama untuk fullnya ya. Gitu. Kemudian A-nya adalah luas penampang ya. Nah, luas penampang ini, yang lingkaran ini nih, kayak gitu. Kalau L yang ini. Nah, ini jadi kalau kalian punya kabel ya yang A-nya tebal, ini yang bagus. Kenapa? Karena dia akan mengurangi hambatan gitu ya, mengurangi hambatan karena terbalik dengan hambatan. Nanti arusnya gampang masuk. Jadi R hambatan satuannya ohm, ρ hambat jenis satuannya ohmmeter, L panjang kawat satuannya meter, dan A luas penampang satuannya meter kuadrat. Ya, ini adalah tabel hambat jenis bahan. Nanti kalian bisa pause ini kalau pengen tahu detailnya ya, biar tidak lama. Oke. Yang paling kecil perak ya. Perak ini berarti yang paling bagus sebagai kabel ya. Nah, yang kedua tembaga. Tapi karena perak kadang-kadang mahal, jadi kadang-kadang pakainya yang tembaga kayak gitu ya. Gitu. Ini yang konduktor ya, yang bagus untuk menghantarkan arus listrik. Jadi kalau kalian pegang perak, tembaga, emas, aluminium dan sebagainya dimasukkan ke colokan, kalian akan menyetrum dengan mudah ya, akan tersetrum dengan mudah gitu. Kalau yang semikonduktor ini ya nanti setrumannya tidak sebesar ini ya, kesetrumnya tidak sebesar ini gitu. Kalau ingin nggak kesetrum pakai ini nih, kaca atau karet padatan ya, sarung tangan yang terbuat dari karet kayak gitu, nanti kalian tidak akan mudah tersetrum. Oke, contoh soal, hitung hambatan listrik beberapa konduktor yang mempunyai panjang 1 meter dan luas penampang 1 kali 10 pangkat 5 meter kuadrat. Hambat jenis konduktor dinyatakan pada tabel di bawah. Jadi ini L ya, ini L karena dia panjang ya, length. Kemudian ini luas penampang A, area ya. Kemudian ini hambat jenis berarti ρ ya. Untuk perak, tembaga, emas, aluminium, dan besi. Yang ditanya adalah R-nya ya. Kita jawab. Langsung aja semuanya bareng-bareng. Untuk perak, R sama dengan ρ L per A. Jadi dari data ini yang berbeda cuma bagian ρ-nya ya. Bagian 1,5 kali 10 pangkat min 8, bagian 1,7 kali 10 pangkat min 8, bagian 2,4 kali 10 pangkat min 8, dan bagian dari ini apa aluminium 2,8 kali 10 pangkat min 8 gitu ya. Yang besi nggak ada, ya udah nggak apa-apa lah. Nah, kita masukkan semuanya. Nanti ρ-nya ini, L-nya 1, A-nya 10 pangkat min 5 gitu ya. Nah, nanti kan 10 pangkat min 5 naik jadi plus 5 ya. Jadi 1,5 kali 10 pangkat min 8 tambah 5 jadinya min 3 gitu ya, ohm gitu ya. Ini dikali 1 kan tetap ya kayak gitu. Nah, yang lain nanti bisa kalian perhatikan sendiri ya. Nah, nanti kalian perhatikan sendiri. Nah, pause saja ya. Oke. Hukum 1 Kirchhoff. Jumlah kuat arus yang masuk pada suatu titik cabang sama dengan jumlah arus yang meninggalkannya gitu ya. Jadi sigma I in sama dengan sigma I out. Yang masuk kan 1 sama 2 ya. Nah, jadi I1 tambah I2 sama dengan yang keluar I3. Contoh soal, ini ada soalnya. Tentukan kuat arus I3 dan I5 pada rangkaian arus listrik di bawah ini. Jadi I3 belum tahu, I5 belum tahu misalnya gitu ya. Kita diminta untuk mencari nilainya. Nah, kita jawab, ini kan seperti air ya. Sekali lagi arus itu seperti air, nanti masuklah dia ke sini ke pipa-pipa ini ya. Nanti keluar ke sini. Jadi volumenya harus sama ya, volumenya harus sama. Kalau air ya. Kalau ini arusnya berarti harus sama yang masuk dengan yang keluar. Jadi sigma I masuk sama dengan I keluar, yang masuk ini adalah I1 ya, I1.
Kemudian yang keluar adalah I2, I3 dan I4. Itu I2, I3 dan I4. Masukkan I1-nya 3, I2-nya 1, I3-nya belum tahu, I4-nya 0,5 gitu ya. Dari sini datanya. Oke, jadi 1 ditambah 0,5 ketemu 1,5, jadi I3-nya adalah 3 dikurangi 1,5 ya. Pindah berubah tanda. Jadi I3-nya adalah 1,5 ampere. Kemudian untuk menjawab yang I5 sama ya. Cuma yang masuk sekarang adalah I2, I3 dan I4 yang masuk ke titik percabangan. Sedangkan yang keluar adalah I5 ya. Masukkan saja tadi 1 tambah 1,5 ini ya, dari sini ya. Tambah I4-nya 0,5. Jadi ketemulah 3 ampere. Oke, hukum Kirchhoff 2. Pada rangkaian tertutup, jumlah aljabar gerak listrik sumber arus sama dengan jumlah aljabar penurunan beda potensial hasil perkalian antara kuat arus dan hambatan. Begini saja nggak apa-apa. Kalau untuk hukum Kirchhoff 2. Kalau pengen cepet ya. Kayak gitu. Sigma E jumlah geger sumber arus atau V. Sigma IR jumlah penurunan tegangan. I arus listrik dan R hambatan ohm. Untuk lebih jelasnya perhatikan slide selanjutnya. Berapa kuat arus yang mengalir pada sebuah rangkaian listrik jika R1 sama dengan 3 ohm ini ya. Kemudian R2 2 ohm ini, R3 1 ohm. Gitu ya. Kemudian E1-nya 12 volt, kemudian E2-nya 24 volt. Ini ya. Oke, kita jawab langsung saja ya. Perhatikan anak-anak, ini nanti untuk sigma E-nya kalian tulis yang besar kurang yang kecil aja biar positif langsung ya. Karena yang besar adalah yang 24 atau yang E2 kita taruh di depan. Yang kecil yang 12 kita taruh belakang. Itu. Kemudian sigma IR berarti ya I kali R1, I kali R2 dan I kali R3 ya. Jadi untuk satu rangkaian ini I-nya sama. Yang mengalir di R1, di R2 maupun di R3 I-nya sama. Itu. Ya. Tadi E2 adalah 24, kemudian E1 adalah 12. Jadi 24 kurang 12. Nanti I-nya ini boleh dikeluarkan ya. Jadi I kali R1 tambah R2 tambah R3. Ini 24 kurangi 12 itu 12, R1 itu 3, R2 itu 2, R3 itu 1 ya. Dari data ini. R1 3, R2 2, R3 1. Kayak gitu ya. Jadi ketemulah 12 sama dengan I kali 6 atau 12 per 6 sama dengan I ya. Jadi pembagian I-nya ketemu 2 ampere. 6 susunan hambatan. Yang pertama adalah yang seri ya. Mungkin di SMP sudah pernah. Untuk mencari R serinya itu tinggal dijumlahkan saja ya. R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 gitu. Kemudian untuk arus listriknya, I totalnya atau I serinya itu sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I4. Jadi arus yang mengalir di setiap resistor itu sama gitu ya. Derasnya sama. Sedangkan tegangannya nanti dibagi-bagi ya. Tegangan di sini ditambah tegangan di sini, ditambah tegangan di sini, tambah tegangan di sini. Nanti hasilnya adalah 30 volt atau tegangan totalnya ini. Gitu. Nah, untuk mencari tegangan di V1 atau di R1 di sini ya. Maka rumusnya adalah V1 sama dengan I1 kali R1 di mana I ini sama dengan I totalnya ya. Gitu. Kemudian untuk mencari V2 ya berarti I2 kali R2, V3 I3 kali R3 dan V4 sama dengan I4 kali R4. Ya, contoh soal 3 buah hambatan listrik disusun seri seperti pada gambar di bawah ini ya. Jadi ini R1 2 ohm, R2 3 ohm, R3 4 ohm. Kemudian sumber tegangannya adalah 9 volt. Yang ditanya pertama, besar hambatan total. Oke, kita jawab karena ini seri ya. Maka hambatan totalnya adalah hambatan total seri ya. Yaitu tinggal dijumlahkan. Jadi R1 tambah R2 tambah R3 berarti 2 tambah 3 tambah 4 ya. Ketemulah 9 ohm R totalnya. Kemudian besar arus pada rangkaian. Ini ya.
arus totalnya berarti ya karena V sama dengan I kali R, maka I sama dengan V per R gitu ya. V nya mana ini 9, R nya mana ini, totalnya ya 9 bagi 9 adalah 1 ampere. Beda potensial pada ujung masing-masing hambatan. Nah berarti di sini sama di sini, ini untuk menghitung tegangan di R1 gitu ya. Nanti untuk R2 sini sama sini, untuk R3 sini sama sini gitu ya. Untuk V1 berarti I1 kali R1, karena ini seri gitu ya, maka I nya ini, I total 1 ampere ini sama dengan di sini ya, I di sini sama dengan I di sini sama dengan I di sini gitu ya. Jadi I nya adalah 1, R nya adalah 2 ya gitu. 1 kali 2 jadinya 2 volt. Begitu juga untuk yang V2 dan V3 ya. V2 I2 kali R2 berarti 1 kali 3 ketemu 3 volt. V3 nya I3 kali R3 berarti 1 kali 4 sama dengan 4 volt. Kemudian kalau ditanya beda potensial ujung masing-masing hambatan, kalau yang tanya beda potensial antara titik A dan B sini ya, ya kita tinggal jumlahkan saja tegangan di R1 dan tegangan di R2 gitu ya. Jadi VAB adalah V1 ditambah V2 gitu ya. Jadi 2 tambah 3 sama dengan 5 volt ya. Kemudian untuk yang paralel kurang lebih begini gambar hambatannya, rangkaiannya. Maka kita gunakan rumus 1/R paralel sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3 ya. Ini kalau rangkaian resistornya adalah berupa paralel. Kemudian apabila ditanya arus, ini arus I nya ya, arus listriknya, maka arus listrik yang masuk sama dengan arus listrik yang keluar ya. Berarti I nya atau I totalnya adalah I1 tambah I2 tambah I3, seperti air ya, masuk ke pipa-pipa. Sedangkan tegangannya ini nanti tegangan di sini itu sama dengan tegangan di sini dan di sini gitu ya. Makanya rumah-rumah jaringan dari PLN-nya terpasang secara paralel agar tegangannya tetap ya atau sama gitu. Kemudian untuk mencari V1 ya I1 kali R1, V2 ya I2 kali R2 dan V3 kali I3 kali R3 sama. Ya, contoh soal 3 buah hambatan listrik disusun secara paralel seperti pada gambar di bawah ini. R1 2 ohm, R2 3 ohm dan R3 6 ohm. Dengan sumber tegangan V totalnya 3 volt. Ditanya yang pertama besar hambatan total. R total karena dia paralel maka kita yang pakai yang seper-seper ya. Seper RT sama R total atau R paralel sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Masukkan semuanya nih. 2, 3, 6. 2, 3, 6. Gitu ya. Lalu kita samakan penyebutnya ke KPK dari 2, 3, 6 ya. Yaitu 6. Setengah berubah jadi 3/6. Sepertiga berubah jadi 2/6. Yang ini jadi 1/6. Tetap ya. Ini 3, 2, 1-nya kita jumlahkan jadi 6/6 atau 1. Nanti R total kali 1, R total ya. Jadi R totalnya adalah 1 ohm. Gitu. Kemudian ditanya besar arus total. Ini ya, arus yang mengalir di sini ya. Di sini. Sampai sini aja. Nah, ini sampai sini. Ya, rumusnya I total sama dengan V total per R total ya. Karena di sini yang total yang di sini. Gitu. Berarti 3/1. Dari mana Pak? Dari V-nya itu 3 dan R totalnya itu ini 1. Jadinya 3 ampere. Kemudian yang ditanya adalah yang C, besar arus yang dilewati masing-masing hambatan. Jadi arus di sini nih. Set ini I1, set ini I2, set ini I3. Karena V sama dengan I kali R, maka I sama dengan V per R gitu ya. Nah, V-nya mana Pak? Ini. Jadi kalau di paralel V-nya tetap gitu, V-nya tetap. Makanya kalau di rumah-rumah PLN itu masangnya secara paralel ya. Masukkan. V1-nya 3, R1-nya 2. Jadi 3/2. 1,5. Begitu juga dengan I2-nya V2 per R2. Jadi 3/3 atau 1. Dan I3-nya V3 per R3 jadi 3/6.
atau 0,5 gitu ya. Datanya ada di sini nih. Sehingga ini kalau dijumlahkan, ini 1,5 tambah 1 tambah 0,5 itu sama dengan I totalnya, yaitu 3. Oke, contoh soal, perhatikan 3 buah hambatan listrik disusun seperti gambar di bawah ini. Nah, ini rangkaiannya campuran ya. Yang ini paralel, nanti ini sama ini jadi seri, gitu ya. R1-nya 2 ohm, R2 3 ohm, R3 6 ohm. Kemudian V total atau V sumbernya 3 volt. Yang ditanya pertama adalah besar hambatan pengganti. Karena dia paralel, maka kita pakai yang seper-seper ya. Jadi R gabungan antara 2/3 atau 1 per R2 3 sama dengan 1 per R2 tambah 1 per R3. Gitu. Masukkan R3-nya, maaf R2-nya 3 ohm, R3-nya 6 ohm. Kemudian kita samakan penyebutnya ya, jadi 2 per 6 tambah 1 per 6. Kemudian jumlahkan atasnya, jadi 2 tambah 1 itu 3, jadi 3 per 6. Ini adalah 1 per R2 3. Kalau R2 3 tinggal dibalik ya, R2 3 sama dengan 6 per 3. Ketemunya 2 ohm. Ini baru yang paralel. Kalau digabungkan dengan ini maka dia jadinya seri ya. Kalau seri berarti dijumlahkan gitu ya. Maka R totalnya atau R serinya adalah R1 ini ya ditambah dengan R paralel ini atau R2 3. Jadinya 2 tambah 2 ketemulah 4 ohm. Kemudian untuk mencari besar arus total, ya tinggal V total per R total. V totalnya mana? Ini 3. R totalnya mana? Ini. Ya, 4. Jadi 3 per 4 ampere gitu ya. Atau 0,75 ampere. Ini juga sebagai arus I1 ya. Nah, jadi I1 dengan I total itu sama karena dia masih satu garis dengan sumber tegangan. Itu. Yang C beda potensial pada masing-masing ujung hambatan. V di sini berarti ya V1 sama dengan I1 kali R1. I1-nya mana? Ini 0,75. R1-nya mana? Ini 2. Jadi 0,75 kali 2 ketemunya adalah 1,5 volt. Gitu. Kemudian untuk beda potensial di sini 2 dan 3 itu sama ya karena dia paralel ya. Maka kita mencarinya adalah V23 sama dengan I total kali R23 ya. Di sini kan I-nya sama ya. I yang masuk dengan I yang keluar ke sini kan kalau dijumlahkan sama. Jadi 0,75 kali 2 gitu ya. 0,75-nya dari I yang masuk ini, I total yang masuk ini. Kemudian R23-nya ini dari gabungan paralel ini. Nilainya 2 ya ini. Begitu ketemunya adalah 1,5 volt juga. Jadi ini 1,5 volt tambah 1,5 volt ketemunya adalah 3 volt. Begitu. Lalu tegangan di 2 dan 3 berapa? Sama ya karena dia paralel ya. Sini juga 1,5 volt, sini 1,5 volt ya. V2, V3 sama saja 1,5 volt. Gitu. Karena paralel nilainya bareng sama. Kemudian yang D besar arus yang melewati hambatan 2 dan hambatan 3. Karena untuk hambatan 1 sudah ketemu ya 0,75. Hambatan 2 dan hambatan 3 yang belum. Nah untuk E2 berarti V2 per R2. V2-nya ini 1,5 ya. R2-nya 3. Jadi 1,5 per 3 ketemunya setengah atau 0,5. Kemudian untuk yang ini I3 berarti V3 per R3 berarti 1,5 per 6 ketemunya adalah 1/4 atau 0,25 gitu. Sehingga untuk I yang masuk ini yang tadinya 0,75 sama dengan I yang keluar ya, I2 sama I3. Jadi ini tambah ini sama dengan I yang masuk ini. Gitu. Jembatan Wheatstone, nah gambarnya seperti ini ya. Nah, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Ini aslinya sama saja ya, cuma bentuknya saja yang berbeda. Kayak gitu. Posisinya sama, gitu ya. Ini R5-nya di tengah. Gitu. Kalau ini kita tidak bisa selesaikan secara langsung ya. Kenapa? Karena nanti kita bingung mana yang seri, mana yang paralel ya. Gitu. Ini dibilang seri yang nggak bisa karena ditutup sama ini ya. Kayak gitu. Ini dibilang paralel yang nggak bisa
karena ada ini ya. Kayak gitu. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Ya, perhatikan slide selanjutnya. Cara menentukan hambatan pengganti. Untuk mendapatkan besarnya hambatan pengganti pada suatu susunan hambatan jembatan Wheatstone bisa menggunakan aturan dari rumus sebagai berikut. Ya, apabila perkalian silang antara R1 dan R3 sama dengan R2 dan R4, maka R5 hambatan yang tengah bisa diabaikan hingga hanya jumlah seri kemudian diparalelkan. Begini maksudnya. Ya, jadi kalau R1 kali R3 sama dengan R2 kali R4, maka nanti R5-nya bisa diabaikan gitu. Nah, jadi seperti ini, gitu ya. Jadi apabila R1 kali R3 sama dengan R2 kali R4, maka nanti untuk mencari hambatan penggantinya atau hambatan totalnya, R5 bisa diabaikan dalam perhitungan, gitu ya. Nah, nanti yang R1 sama R4 bisa kalian serikan ya, R1 tambah R4, kemudian R2 sama R3 bisa kalian serikan juga. Setelah ketemu ini seri sama ini seri, kalian bisa paralelkan. Contoh soal, tentukan nilai hambatan pengganti pada rangkaian di bawah ini ya. Nah, ini kan 6 kali 4 24. 6 kali 4 24. Ini kan R1 kali R3 24, R2 kali R4 24. Sama-sama 24, maka nanti bisa dihilangkan yang tengah, gitu ya. Gitu. Sehingga untuk mencari hambatan penggantinya ya ini diserikan dulu atau R seri 1 ya. Berarti R1 tambah R2. Waktu tadi di sini R4 enggak apa-apa lah, 4 sama 2 kebalik enggak apa-apa. Gitu ya. Jumlahkan saja 6 sama 6 ketemulah 12 ohm. Lalu yang ini kita serikan 3 sama 4-nya, 4 sama 4 jadinya 8 ohm. Setelah ketemu seri kita paralelkan ya. Jadinya 1 R paralel sama dengan 1 R1 tambah 1 R2. Berarti 1 per 12 tambah 1 per 8. Kita samakan penyebutnya ya. 12 jadi 2 per 24. 1 per 8-nya jadi 3 per 24 gitu ya. Ketemulah 5 per 24. Ini 1 per R paralel. Kalau dicari R paralelnya ya dibalik ya. Jadi 24 per 5. Ketemulah 4,8 ohm. Ya, kemudian aturan yang kedua, andai perkalian silang antara R1 dan R3 tidak sama dengan perkalian antara R2 dan R4, maka hambatan itu wajib diganti dengan hambatan baru sehingga susunan hambatannya menjadi seperti pada gambar di bawah ini. Ya, ini kalau R1 kali R3 tidak sama dengan R2 kali R4 ya. Ini kali ini tidak sama dengan ini kali ini. Maka caranya adalah menggunakan resistor bayangan ya. Nah, jadi nanti di antara ini nih ada RA, RB, RC gitu ya. Setelah ada ini RA, RB, RC, maka R1, R5 dan R2-nya nanti hilang gitu ya, hilang. Gitu. Jadi diganti dengan RA, RB, dan RC gitu. Nanti yang ini kan tinggal seri. Ini tinggal seri gitu ya. Nanti yang ini tinggal paralel. Nanti gabungan sama ini jadinya seri lagi gitu ya. Lalu bagaimana mencari RA, RB, dan RC? Ya, RA sama dengan R1 kali R2 per R1 tambah R2 tambah R5. Jadi RA ini adalah R1 kali R2 dari mana Pak? Dari yang mengapit ya. R1 kali R2 ini yang mengapit dikali. Kemudian yang segitiga ini dijumlahkan. Ya, R1 tambah R2 tambah R5 untuk membagi sini. Ini untuk mencari RA. Kalau yang RB berarti yang atasnya ya yang mengapit yaitu R1 sama R5. Gitu. Untuk pembaginya sama dengan RA. Begitu juga untuk yang RC ya, yang mengapit adalah R2 dan R5. Berarti yang dikalikan R2 dan R5 dibagi dengan hambatan yang mengelilinginya. Ya, contoh soal, tentukan nilai hambatan pengganti pada rangkaian di bawah ini. Ya, di sini R1 kali R3, 4 kali 2 kan 8. Dan R2 kali R4, 3 kali 6 kan 18. Itu kan beda ya. Di sini 8, sini 18. Maka untuk penyelesaiannya mencari hambatan penggantinya, kita butuh bantuan resistor bayangan yaitu RA, RB, RC yang ada di sekitar R1,
R4 dan R5 gitu ya. Gitu. Jadi kalau kalian ketukar R2, R4, R4, R2-nya ketukar di sini nggak apa-apa ya. Oke. Oke, kita mencari RA-nya ya. RA berarti yang mengapit RA kan R1 sama R4 ya. Berarti ya R1 kali R4 ditambah resistor yang mengelilingi ya, yaitu R1, R4, R5 gitu. Kalau tadi R2 di sini ya nggak apa-apa lah ya, ketukar nggak apa-apa. Oke, yang penting paham maksudnya. Oke, R1-nya berarti ini ya, 4, R4-nya 6, jadi 4 kali 6, kemudian yang mengelilingi itu 4, kemudian 6, kemudian 2, jadi 4 tambah 6 tambah 2 gitu. Oke, jadi ketemunya 24/12 atau sama dengan 2 gitu ya. Kemudian untuk yang RB-nya ya R1 kali R5 ya, karena RB itu diapit R1 dan R5 gitu. Jadi nanti 4 kali 2 ya, R1 kali R5-nya. Ketemulah 8 gitu ya. Untuk yang penyebutnya atau pembaginya sama. 8/12 itu adalah 2/3 ya. Karena sama-sama dibagi 4 gitu. Begitu juga dengan RC ya, berarti dia adalah R4 kali R5 ya. Karena RC diapit oleh R4 dan R5 gitu ya. Jadi 6 kali 2 ketemulah 12 gitu. Penyebutnya sama ya, 12. 12 dibagi 12 sama dengan 1 gitu. Nah, sehingga nanti R1, R4 dan R5-nya ini hilang. Kemudian RA-nya kita tulis di sini ya, yaitu 2, ini 2. Kemudian RB-nya yang ini nih ditulis 2/3 ohm dari sini ya. 2/3 ohm, dan yang RC-nya ini adalah yang ini ya, 1 ohm gitu. Lanjut ke slide selanjutnya. Ya, lanjut untuk slide yang tadi. Gambarnya seperti ini ya. Nah, yang pertama kita bisa menghitung ini dulu ya. Ini diserikan, jadi R seri yang pertama adalah RB tambah R2 ya. Atau 2/3 tambah 3 gitu ya. Oke. Jadi ketemunya adalah 3 2/3. Atau kalau dibacakan sempurna menjadi 3 kali 3 9 ditambah 2 jadi 11. Jadi 11/3 ohm. Kemudian untuk yang seri kedua ini berarti RC tambah R3 ya. Atau 1 tambah 2. Jadi ketemunya 3. Kemudian untuk yang ini kita paralelkan ya. Kita paralelkan. Jadi 1/R seri 1 yang atas ditambah 1/R seri 2 yang bawah. Jadinya 1/11/3 ini. Ditambah R seri 2-nya 3. Gitu. Kemudian yang ini bisa dibalik ya. Jadi 3/11 plus 1/3. Kemudian kita samakan penyebutnya ya. Jadi 33 ya. Ini dikali 3 jadi 33. Yang ini dikali 3 jadi 9. Yang ini dikali 11 jadi 33, yang ini dikali 11 jadi 11. Gitu ya. Kemudian kita jumlahkan, ketemulah 20/33. Ini masih 1/RP gitu ya, atau R paralel. Kalau mencari 1/R paralelnya, berarti tinggal dibalik ya, 33/20 gitu. Nah, ini untuk yang ini digabungkan dengan ini. Yaitu 1/13/20 ohm. Nah, setelah ini ketemu, maka kita tinggal serikan dengan yang RA ya. Jadi, RA ditambah R paralel, ini RA, ini R paralelnya, kan sama dengan 2 ditambah 1/13/20 ohm. Gitu. Ketemulah 13/20 ohm. Jadi tinggal 2 tambah 1 saja ya. Begitu. Oke. Ya, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan.